washkuru li wa la takfurun. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam ayat ini untuk bersyukur kepada Allah. Maka apakah yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur itu ialah menggunakan seluruh potensi nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Kita arahkan secara totalitas hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lain. Karena seluruh apapun yang Allah beri untuk kita ini hanya untuk fasilitas ketaatan kepada Allah. Karena itulah bentuk syukur. Dan Allah perintahkan wala takfurun, dan jangan kamu gunakan nikmat itu untuk mendurhakai Allah. Ini sungguh sangat tidak etis sekali. Allah telah fasilitasi kita dengan nikmat begitu banyak, akan tetapi nikmat itu kita gunakan untuk mengkufuri Allah, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sehingga apa yang terjadi ketika nikmat itu kita gunakan untuk mengkufur Allah, untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah jelaskan dalam ayat yang lain, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Tiadalah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada kalian in syakartum, jikalau kalian bersyukur, jikalau kalian menggunakan semua nikmat-nikmat Allah itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amantum, dan kalian beriman pada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, dalam beberapa tafsir jelaskan tentang ayat ini bahwa tiadalah musibah yang menimpa kita kecuali disebabkan karena dosa-dosa yang kita buat. Baik musibah yang menimpa hati kita, musibah yang menimpa fisik kita, musibah yang menimpa harta kita, menimpa pekerjaan kita, itu disebabkan karena kemaksiatan yang kita sudah lakukan. Maka inilah menjadi renungan kita semua, bahwa tidak ada satupun musibah yang kita alami kecuali itu disebabkan dengan kesalahan-kesalahan yang kita telah perbuat. Maka dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yang mana para ulama mengatakan hadhil ayah ayatul akhwafu minal ayatil Quran. Ini ayat yang paling menakutkan dari semua ayat-ayat Al-Quran. Apa bunyi ayatnya? Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini adalah ayat yang paling menakutkan dari semua ayat. Yang mana dalam ayat ini mengatakan, yang maknanya wa man ya'mal, barang siapa yang berbuat amal, mithqala dzarratin, seukuran sekecil apapun, yarah, maka dia pasti akan menjumpainya. Berarti tatkala kita tidak menjumpai kebaikan dari amalan yang kita perbuat, berarti ada yang salah dalam amal kita. Berarti amal kita belum tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi renungan kita. Imam Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab Al-Hikam menjelaskan definisi daripada ayat ini, keterangan tafsir daripada ayat ini dengan sebuah pernyataan beliau, min alamatul qabul wujud athar fil ajilah. Tanda sebuah amal itu diterima, maka amal itu memiliki bekas efek yang nyata dalam waktu yang segera kita rasakan. Maka oleh sebab itu kita bisa mendeteksi. Maka para ulama yang lain dalam kitab Tabaqatul Auliya, para ulama menyebutkan al-hasanatu, kebaikan itu ialah al-sawabu min hasanatin qablah, bahwa kebaikan itu ialah upah dari kebaikan yang sudah kita buat. Begitupun sebaliknya, aksuhu, al-ma'siyatu iqabu min ma'siyatin qablah. Jadi kemaksiatan itu ialah balasan dari kemaksiatan yang dikerjakan sebelumnya.
Sehingga orang yang selalu berbuat maksiat, itu caranya Allah menghukum mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Allah akan cabut rasa tenangnya, Allah akan cabut rasa nyamannya, Allah akan cabut kesehatannya. Sehingga dalam ayat yang selanjutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun, syarran, dari keburukan, yarah, maka dia pasti akan menjumpainya. Artinya, jangan menganggap bahwa sekecil apapun kemaksiatan akan lewat. Tidak. Tiada suatu kemaksiatan yang kita buat kecuali naktatun sauda, satu titik hitam akan menempel di hati kita. Maka oleh sebab itu, jemaah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhilah semua kemaksiatan, karena hanya orang yang bodoh yang mau menyakiti diri mereka sendiri. Kita selalu mengatakan, ini kan yang buat saya, yang lakukan saya. Tidak. Setiap kemaksiatan yang dibuat oleh seseorang, maka hakikatnya dia sedang mengundang bala Allah datang ke situ. Hingga apa yang terjadi ibarat bangkai. Bangkai yang ada kita simpan tidak hanya akan menyebabkan bau busuk kita cium sendiri, akan tetapi bau busuk juga akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Begitu juga kemaksiatan yang kita buat tidak hanya akan mencelakakan diri kita sendiri saja, tapi orang-orang di sekitar kita juga akan terkena efeknya dari kemaksiatan yang kita buat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka orang-orang yang diam terhadap kemaksiatan yang dia sedang lihat, maka hakikatnya dia senang untuk mendapatkan azab Allah. Dia senang mendapatkan bala dari Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tapi emang sudah menjadi karakter yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Orang-orang pelaku maksiat, orang-orang pelaku pendosa, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, Allah sudah jelaskan ciri-ciri mereka. Yang mana Allah menerangkan, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Artinya apabila mereka dinasihati, apabila mereka didakwahi, apabila mereka diberikan peringatan, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di sini maksudnya perbuatan maksiat. Karena setiap perbuatan maksiat itu ialah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa jawaban mereka ketika mereka dinasihati? La tufsidu fil ard. Qalu innama nahnu muslihun. Kami tidak berbuat maksiat, kami ini selalu berbuat baik kebaikan. Ini artinya kemaksiatan yang mereka perbuat itu dia yakini benar, karena memang dia merasa diri benar. Maka Allah memberitahu, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka sesungguhnya telah membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, hendaklah berpikir. Jangan sampai agama ini rusak dengan asbab kita. Bumi ini rusak asbab kita. Diri kita rusak asbab perbuatan amal kita. Karena anak, istri, keluarga kita rusak dengan amal perbuatan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena semua ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukurilah semua nikmat yang Allah beri, sekecil apapun, baik itu sehirup nafas yang kita miliki. Jangan sampai kita sia-siakan, karena penyesalan akan selalu datang pada berikutnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سبيل مريح تنهدى يا